Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saftia Adi Nugraha selaku pengampu di kelas peminatan IT SMP Muhammadiyah Pekajangan dan juga sekaligus yang akan memandu jalannya uji kompetensi kelas peminatan IT ini. Langsung saja kami panggil untuk uji kompetensi kelas IT tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama yang akan bertindak di layar sebelah kanan saya ini, kami panggil Maulida Wahdatun Nisa dari kelas 9A dan juga Hilmia Safwana Putri Prasetyo dari kelas 9B untuk menempatkan diri. Kemudian yang akan bertindak di layar sebelah kiri saya yakni Muhammad Atatisani dari kelas 9A dan juga Sadwika Arden Pratama dari kelas 9B. Dimohon untuk menempatkan diri. Ya, silakan untuk bisa langsung duduk. Untuk pengerjaan uji kompetensi ini membutuhkan waktu 30 menit. Silakan bisa mempersiapkan diri. Ya, uji kompetensi kelas peminatan IT dimulai dari sekarang. Ya, sambil kita simak bersama, kami jelaskan untuk beberapa poin yang akan dikerjakan oleh peserta wisuda pada kali ini. Di layar pertama, ya, atau di layar sebelah kanan saya ini atau di sebelah kiri Bapak Ibu, ada Maulida Wahdatun Nisa dan juga Hilmia Safwana Putri Prasetyo akan membuat proyek desain grafis. Nah, materi desain grafis ini diajarkan di kelas 8. Yang akan dibuat oleh ananda-ananda kita ini adalah kartu pelajar yang juga menjadi kartu absensi SMP Muhammadiyah Pekajangan. Nah, sebagai informasi untuk hadirin sekalian bahwa SMP Muhammadiyah Pekajangan telah melakukan uji coba e-absensi menggunakan kartu pelajar yang di-scan melalui webcam sekolah, kemudian akan diproses oleh sistem, yakni sebuah aplikasi e-absensi SMP Muhammadiyah Pekajangan dengan memanfaatkan media QR Code. Mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian sudah ada yang terbiasa menggunakan QR Code. QR Code ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pembayaran, kemudian link pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, di sini para siswa menggunakan QR Code ini untuk absen. Jadi tidak lagi menggunakan absen manual dipanggil satu persatu oleh guru yang bersangkutan, tidak. Sekarang nantinya akan digunakan kartu e-absensi ini untuk absen kehadiran. Apa saja fitur-fitur dari kartu pelajar atau kartu e-absensi ini? Antara lain yang pertama adalah tentu saja untuk absen siswa, untuk absen kehadiran masuk dan juga absen kehadiran absen pulang. Dan di situ ketika siswa absen masuk maka otomatis bisa absen pulang. Tetapi kalau siswa tidak absen masuk maka dia tidak akan bisa absen pulang. Jadi ini juga perlu diperhatikan agar siswa kita bisa absen dengan baik sehingga nantinya bisa absen pulang. Kemudian Bapak Ibu wali siswa akan mendapatkan sebuah akun, di mana akun tersebut digunakan untuk mengecek kehadiran siswa pada hari itu. Jadi apakah siswa sudah masuk atau belum, kemudian sudah absen keluar atau belum, Bapak Ibu bisa mengecek, ya. Selain itu Bapak Ibu juga bisa
melihat atau ngecek juga rekap absen pada hari atau bulan-bulan yang sudah lalu. Jadi bisa melihat apakah benar anak saya atau putri saya atau putra saya sudah absen dengan lengkap. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mengecek. Selain itu juga Bapak Ibu juga bisa izin ketidakhadiran siswa pada aplikasi e-absensinya nanti. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengirim pesan ke WA, Pak anak saya izin nggak bisa berangkat sakit, nggak perlu. Bapak Ibu nggak perlu lagi mengirimkan pesan ke wali siswa, wali kelas ataupun ke grup forkom wali murid. Cukup membuka aplikasi e-absensi, kemudian di situ bisa memilih apakah siswa ingin izin, entah itu sakit ataupun ada keperluan, kemudian dilampirkan dengan foto, ya Bapak Ibu. Kemudian insya Allah untuk kartu e-absensi ini akan resmi dioperasikan mulai tahun pelajaran 2023-2024. Atau untuk calon siswa yang sudah mendaftar, siap-siap nantinya akan menggunakan kartu e-absensi ini. Kemudian kita lanjut untuk layar sebelah kiri saya, yakni Muhammad Atta Tisani dan juga Sadvika Aden Pratama. Ananda berdua ini akan membuat sebuah video animasi singkat. Nah, video animasi singkat ini juga sebuah materi yang dipelajari di kelas 9 Bapak Ibu. Jadi tidak, dan kemudian pembuatan video animasi ini tidak semudah yang dibayangkan Bapak Ibu. Perlu konsentrasi, perlu fokus dan juga ketelitian yang tinggi untuk membuat sebuah video animasi singkat. Apalagi ini waktunya hanya 30 menit. Sebenarnya bukan waktu yang cukup untuk mereka, ya, baik itu yang membuat video animasi maupun yang desain grafis, itu bukanlah waktu yang cukup 30 menit Bapak Ibu. Tetapi inilah istimewanya mereka. Mereka berani menjawab tantangan 30 menit ini, bahkan mungkin bisa lebih awal sebelum 30 menit. Bisa beri tepuk tangan Bapak Ibu? Ya. Ya. Tidak mudah untuk membuat proyek-proyek ini. Kemudian kami sedikit jelaskan lagi bahwa di kelas peminatan ini program-program yang diajarkan mulai dari kelas 7 sampai kelas 9, ya. Jadi bertahap, tidak langsung langsung animasi bisa Pak. Ya, langsung desain grafis enggak. Jadi bertahap. Dari kelas 7 harus bisa menguasai ilmu komputer dasar. Bagaimana cara mengoperasikan komputer, bagaimana cara installing software, kemudian cara perawatan komputer dan lain sebagainya, dan itu bertahap. Jadi bertahap tingkat. Kemudian di kelas 8 baru mulai diajarkan full desain grafis, ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke tingkat 9 atau di kelas 9 ini mulai mempelajari jaringan, mulai dari jaringan lokal, membuat sebuah jaringan dalam suatu wilayah atau dalam suatu area. Kemudian mengenal juga tentang jaringan interlokal atau biasa kita sebut dengan internet. Mulai dari membuat akun Google, kemudian membuat platform-platform dari Google lainnya, YouTube, Blogger dan lain sebagainya. Dan itu juga akan dipelajari di kelas 9. Jadi jangan khawatir. Semua anak didik di kelas peminatan IT ini semuanya diajarkan tentang materi-materi tersebut. Kemudian untuk semua materi ini perlu Bapak Ibu catat bahwa tidak ada sekolah lain yang mengajarkan materi-materi seperti ini. Entah itu di sekolah negeri yang sudah kurikulum merdeka ataupun yang baru kurikulum 13. Di situ walaupun ada TIK, tetapi tidak TIK seperti ini Bapak Ibu. Yang menjadi materi di kurikulum merdeka baru hanya di kelas 7 di kelas peminatan IT. Sedangkan kita sudah melangkah jauh Bapak Ibu, ya. Artinya apa? Materi kelas peminatan ini di SMP Muhammadiyah Pekajangan ini eksklusif, hanya ada di SMP Muhammadiyah Pekajangan.
Tidak ada sekolah lain yang sama seperti ini, Bapak. Bisa dibuktikan di seluruh Kabupaten Pekalongan, sekolah yang ada kelas IT-nya tidak seperti ini. Lanjut lagi, untuk desain grafis, kalau sudah selesai nanti akan diuji coba langsung pada aplikasi e-absensi. Nah, waktu sudah berjalan sekitar 10-15 menit. Pakai ini. Jadi tinggal beberapa langkah lagi maka Anda berdua ini akan selesai mengerjakan. Dan bisa kita lihat juga di sebelah kiri untuk video animasi juga sudah mulai berjalan dikerjakan. Ya, ini dia. Beberapa langkah lagi akan selesai untuk pembuatan QR Code ataupun kartu e-absensi SMP Muhammadiyah Pegajangan. Ya, sudah. Tinggal sedikit lagi. Ya. Ini ya. Bisa Bapak Ibu lihat QR Code itu berbentuk kotak, kemudian berisi hitam, kotak-kotak hitam tersebut, dan itu adalah sebagai media untuk absen. Jadi absen ini, QR Code ini akan di-scan melalui webcam ataupun nantinya pakai barcode scanner di mesin e-absensi SMP Muhammadiyah Pegajangan. Nah, ini sebagai contoh salah satu siswa kelas IT juga. Ya, bisa kita simak juga untuk sebelah kiri. Untuk video animasi ini juga berdurasi paling tidak 1 menit. Kemudian yang dibuat ini adalah bertemakan keindahan alam Indonesia. Nah, butuh konsentrasi dan fokus untuk mengerjakan proyek-proyek ini. Ya, bisa kita lihat untuk progresnya sudah 80% untuk bagian video animasi. Kemudian juga bisa kita simak untuk bagian desain grafis sudah 95%, hampir selesai. Kemudian nanti akan diuji coba langsung dengan memotret QR code-nya nanti untuk sebagai contoh untuk melakukan absen. Ya, belum sampai 30 menit bahkan sudah hampir selesai. Nanti kalau sudah akan kita potret untuk desainnya. Ya, sudah selesai Bapak Ibu. Untuk desain grafisnya sudah selesai, tinggal masuk tahap percobaan pada aplikasi e-absensi. Oh ya, ini dia aplikasinya. Ya, oh, bentar, kita tethering internet dulu. Nah, karena aplikasinya internet ya Bapak Ibu, membutuhkan koneksi internet, maka harus kita koneksikan dulu ke internet. Karena aplikasi ini sudah kita hosting ke internet, jadi Bapak Ibu bisa mengakses dari rumah, tidak perlu lagi ke sekolah. Ya, kita tunggu untuk koneksinya. Sambil kita tunggu juga bisa kita, oh sudah selesai.
Ya kita lihat, sementara kita lihat dulu untuk hasil video animasi singkat dari anak didik kita. Kita sambungkan dulu audionya. Ya, kita tes untuk audionya apakah sudah tersambung. Ya, ini dia. Sebentar. Kita coba untuk audionya. Ya, ini udah bunyi. Kita lihat bersama video animasi singkat oleh Ananda Sadwika dan Atta. Halo semua. Kali ini kita akan membahas tentang wisata alam dan keindahan di Indonesia. Ini adalah Gunung Bromo. Gunung ini merupakan gunung aktif yang menjadi wisata favorit di Indonesia. Ini adalah Pantai Thomas. Pantai ini adalah salah satu pantai indah Bali yang letaknya tersembunyi. Indah bukan? Yang ini Danau Toba. Danau Ya, ini adalah salah itu satu dia danau terbesar di video Indonesia dan menjadi animasi salah satu singkat wisata favorit bagi dari wisatawan. Ananda Sadwika dan juga Atta. Perlu Bapak Ibu ingat ya sekali lagi bahwa karena keterbatasan waktu maka videonya singkat. Kalau saja diberikan waktu yang lebih mungkin bisa membuat video yang lebih lama lagi. Kemudian kita lihat untuk uji coba kartu e-absensi. Ya kita lihat. Nah, bisa kita lihat. Ini dia menggunakan media webcam dari laptop. Kemudian QR code-nya akan muncul bahwa Ananda pada kartu ini sudah absen hari ini. Akan muncul di situ. Jadi kalau sudah muncul berhasil, maka Ananda sudah berhasil absen. Nah, itu dia penampilan dari kelas peminatan IT. Bisa beri tepuk tangan yang meriah untuk wisudawan kita ini. Silakan untuk ke tengah kembali. Ya, demikian itu tadi uji kompetensi di kelas peminatan IT. Dari kami mengucapkan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.